Masul yang berasal dari Universitas Negeri Malang, sarjana pendidikan olahraga. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan atau menerangkan beberapa regulasi pendidikan jasmani dan olahraga pada era program. Pada latar belakang masalah ini mengungkapkan bahwa regulasi pendidikan jasmani dan olahraga memiliki acuan hukum dari pemerintah seperti merupakan program nasional terdapat dan penggunaan dalam olahraga. Jadi kita akan membahas beberapa undang-undang, peraturan menteri dan surat presiden yang terkait dengan pengertian regulasi pendidikan. Regulasi pendidikan jasmani diartikan sebagai peraturan yang mengikat, membatasi dan sebagai pijakan bagi pendidikan olahraga agar tidak keluar dari tujuan pendidikan sendiri. Jadi regulasi itu lebih tepatnya adalah sebuah aturan yang menjadi titik acuan yang harus diikuti oleh para pendidik, terutama pendidikan olahraga, terutama pendidik olahraga, dan guru-guru olahraga agar tidak menyimpang dari apa tujuan dari pendidikan olahraga tersebut. Dan kita akan mengungkap beberapa regulasi yang ada pada orde lama, pada zaman kepemimpinan Soekarno-Hatta. Jadi pendidikan olahraga itu sudah lahir dari dulu. Sejarah pendidikan Indonesia modern dimulai dengan lahirnya gerakan pendidik Bromo di tahun 1908. Paguyuban Pasundan di tahun 1913 dan Taman Siswa di tahun 1920. Kebijakan pendidikan pada masa Soekarno nampak dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang pendidikan dan pengajaran yang merupakan cikal bakal sistem pendidikan nasional waktu itu. Dan di sini kita bisa tahu bahwa perjuangan Soekarno-Hatta itu masih nampak jelas sampai sekarang. Contohnya pembangunan Gelora Bung Karno yang proyek pembangunan itu dimulai pada tahun 1958 sampai tahun 1960. Kita beralih ke Orde Baru Soeharto. Jadi di zaman Orde Baru ini, di mana dunia olahraga yang kita tahu saat ini, yang kita tahu Indonesia itu memiliki prestasi yang sangat gemilang pada zaman Soeharto, di mana Indonesia bisa meraih kejuaraan dunia dan bisa dihormati dan dipandang melalui olahraga. Contohnya di bidang olahraga badminton. Kita tahu karena ada Ricky Susanti, ada Ricky Susanti yang bisa menjadi juara dunia di badminton. Tapi mirisnya kita lihat dengan perjuangan pada zaman Soekarno, ada pembangunan Gelora Bung Karno. Sekarang itu sudah menjadi ladang bisnis. Jadi luas dari wilayah stadion itu, stadionnya luas dari Gelora Bung Karno itu dulunya dijadikan sebagai tempat berkumpulnya, tempat berolahraganya masyarakat. Tapi sekarang banyak sekali protokol dan juga hotel-hotel yang menjadikan seperti pemerintah itu menjadikan Gelora Bung Karno sebagai
zaman Soeharto ini terjadi banyak perubahan, mulai dari pendidikan, yakni adanya pendidikan 6 tahun wajib, pendidikan wajib 6 tahun yang direkomendasikan oleh Soeharto. Dan kita beralih pada zaman reformasi ini. Jadi Indonesia, pendidikan olahraga itu diakui oleh bidang disiplin ilmu yang biasa dengan itu pada tahun 2000. Pada tahun 2000 ini pendidikan olahraga itu resmi diakui yang biasanya disebut dengan strategi keolahragaan. Kita akan membahas bagaimana regulasi pendidikan reformasi pasca reformasi. Untuk mengingatkan kembali bahwa pada orang lama itu sudah ada pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Contohnya adalah akademik institutor Institute of Teaching yang disebut dengan ILO Surabaya dengan tujuan untuk menyediakan guru-guru pendidikan jasmani. Pada tahun berikutnya ILO ini berubah menjadi APD, Akademi Pendidikan Jasmani, didirikan di Jakarta, di lingkungan UGM dan Bandung dengan syarat. Pada tahun 1963 berbagai jenis kelembagaan ini mulai diadaptkan menjadi sekolah olahraga seluruh. Yang secara keseluruhan di Indonesia berjumlah 11, yaitu Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Jakarta, Semarang, Surakarta. Surakarta, Surabaya, Makassar, Malang, dan Banjarmasin. Pada tahun 1997, sudah memasuki orde baru. Jadi semua SPU yang bergabung dalam lembaga SPU berwenang negeri dan telah disertifikasi menjadi fakultas ilmu olahragaan. 4 tahun kemudian FKIP atau Fakultas Ilmu Olahragaan berubah menjadi FPFK, Fakultas Pendidikan Olahraga. Jadi dengan berjalannya waktu perubahan menjadi universitas, berubah pula nama lembaga tinggi olahraga menjadi FIK, Fakultas Ilmu Olahragaan. Sampai saat ini ada 3 bentuk lembagaan, yaitu Fakultas Pendidikan dengan nama Fakultas Ilmu Olahragaan, Universitas AIDS atau yang disebut dulunya yang disebut IKIP, fakultas pada IKIP dan jurusan di Fakultas Pendidikan. Saat memasuki era reformasi, sistem instruksi dan birokrasi tidak berjalan lagi dan membuat dunia olahraga tidak berjalan cepat. Kita membutuhkan pengurus olahraga yang berjiwa olahraga, bukan pengurus yang minta diurus dan mengikuti urusan. Setelah 10 tahun negara berada di era reformasi, seluruh aspek di keolahragaan Indonesia akan diperhatikan di bawah payung hukum undang-undang sistem keolahragaan. Undang-undang ini bisa diibaratkan sebagai bangunan sebuah rumah yang kita lihat bahwa peraturan undang-undang yang ada saat ini meliputi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2007 maksudnya, tentang penyelenggaraan pekan dan sekolah olahraga. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2007 yang mengatur tentang pendanaan keolahragaan. Permen atau Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang keputusan fungsi
tugas dan tujuan organisasi Badan Olahraga Nasional Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, Kemendikbud Nomor Nomor 4 113 garing U garing 11, di mana olahraga itu sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia. Itu hakikat dasarnya. Tetapi yang kita tahu saat ini bahwa olahraga itu menjadi hal yang dituakan. Bahkan yang terjadi saat ini di dunia pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang tertinggal, di daerah-daerah yang terpelosok, jarang yang memiliki fasilitas olahraga yang mendukung bagi pendidikan olahraga. Kita tahu bahwa semua pemerintahan dan semua peraturan yang ada di Indonesia itu mengatakan bahwa pendidikan itu harus diratakan. Dengan adanya pemerataan ini, maka Indonesia bisa dikatakan maju apabila tingkat pemerataan itu bisa berjalan dengan lancar, kecerdasan maupun adapun tingkat kecerdasan, tingkat intelektual, kesejahteraan itu bisa setara dengan daerah-daerah yang sudah maju. Miris melihat daerah-daerah tertinggal ini memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sangat-sangat kurang, karena mereka mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Yang kita tahu adalah peranan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pendidikan tahun 1950 dari undang-undang yang mewajibkan pendidikan dasar selama 6 tahun sampai dengan undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Kita ungkap dulu bahwa ikut olahraga menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 SKN, Sistem Kesehatan Nasional, meliputi jumlah olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Dan sarana olahraga ini sangat penting bagi dalam artian pendidikan olahraga itu tidak hanya menekankan pada kemampuan olahraga atau kemampuan fisik, melainkan olahraga itu bisa melatih mental pada peserta didik, melatih emosional, yang terutama sekali yaitu melatih bagaimana peserta didik itu bisa bersosialisasi dalam lingkungan pendidikan maupun di luar lingkungan pendidikan. Yang ironis saya melihat pasal 25 Undang-Undang SKN yang menyebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional sekarang. Untuk pelajaran pendidikan nasional dan olahraga sekolah merupakan tumpuan yang sangat vital dalam pembangunan sistem olahraga nasional. Karena itu, sekolah tersebut akan memunculkan bibit-bibit baru atau potensi-potensi baru terdapat pada tingkatan pendidikan itu. Jadi di olahraga itu, di pendidikan olahraga itu bisa memunculkan bibit-bibit atlet yang sangat berpotensi. Kita bisa melatih